Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Muhammad Abdul Oswan, NPM 2121020042. Pada video kali ini saya akan coba sedikit membahas tentang mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan judul materi Sifat dan Karakteristik Hukum Islam. Yang pertama adalah sifat sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam atau syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya. Kecuali hal-hal yang bersifat langgeng, Nas memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret, dan teknis. Misalnya pada masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci. Syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk yang umum dan global tersebut. Syariat Islam juga dapat diterima di semua tempat dan di setiap saat. Juga diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Yang kedua ialah elastis. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua yakni elastis. Keelastisannya mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sesama manusia, juga tuntutan mengenai kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Hukum Islam memerhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasah, dan bidang-bidang lainnya. Namun, aturan yang diatur oleh hukum Islam itu tidak berarti pula menjadikan hukum Islam memiliki dogma yang kaku, keras, dan memaksa. Nas membuka peluang untuk memanfaatkan akal guna, berijtihad, dan memilih cara-cara yang paling sesuai bagi pelaksana dan sesuai pula dengan keadaan. Yang ketiga ialah universal. Universal berarti umum, berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau tidak harus dikembalikan kepada Al-Quran. Universal hukum Islam ini dinyatakan oleh Al-Quran sendiri yang berbunyi, "Dan tidaklah kami, Allah, mengutus kamu Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Dan kami tidak mengutus kamu Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surat Saba ayat 28. Kedua ayat Al-Quran di atas menyatakan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukanlah dikhususkan untuk orang Arab saja, namun berlaku bagi seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia ini. Yang ketiga ialah sifat dinamis. Dinamis dalam KBBI dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga, sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya, sehingga manusia memerhatikan beban hukum Islam dengan sangat hati-hati. Manusia tidak akan bergerak untuk mengikuti perintah jika perintah itu tidak dapat menawan hatinya atau mempunyai daya dinamika. Syariat Islam dapat menarik manusia dengan amat sangat cepat, dan manusia bisa menerimanya dengan ketetapan hati. Karena Islam menghadapkan pembicaraannya kepada akal dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Sebagaimana hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam adalah: yang pertama, meniadakan kepicikan, menyedikitkan tugas, mensyariatkan hukum dengan cara berangsur-angsur, memerhatikan kemaslahatan manusia, dan yang terakhir, mewujudkan keadilan yang merata.
Sifat yang selanjutnya adalah sifat sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis yang artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya bertalian dan berhubungan di antara satu dengan yang lainnya secara logis. Beberapa lembaga saling berhubungan dengan satu dan yang lainnya. Perintah sholat dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat tetapi jangan berlebih-lebihan. Demikian pula dengan lembaganya, pengadilan dalam Islam tidak akan memberi hukum potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan sedang terjadi kelaparan. Tidak akan memberikan hukuman rajam bagi pezina dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam dengan lembaganya demikian saling berhubungan dengan satu dan yang lainnya. Hukum Islam tidak akan bisa dilaksanakan apabila diterapkan sebagian dan ditinggalkan sebagian yang lainnya. Hukum Islam bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Al-Syaitibi menyatakan bahwa ta'abudi adalah sesuatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsunya agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah. Sedangkan ta'akuli sebaliknya. Bersifat ta'abudi ialah bentuk ibadah yang tujuannya utamanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, yakni beriman kepadanya dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abudi murni. Artinya, maka ide dan konsep yang terkandung di dalamnya tidak dapat dinar atau khairu ma'kula al-ma'na atau suprarasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Contohnya, sewaktu Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah. Rasulullah mencium batu Hajar Aswad. Melihat itu, berucaplah Umar radhiyallahu anhu, "Kamu hanyalah sebuah batu. Jika aku tidak melihat Rasul menciummu, niscaya tidak akan aku lakukan hal ini." Bersifat ta'akuli. Kedua, yakni ta'akuli berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akuli bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar, ma'kula al-makna atau rasional. Maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Ilat dari muamalah yang bersifat ta'akuli dapat dirasionalkan dengan melihat adanya maslahat atau mudarat terkandung di dalamnya. Sesuatu yang dilarang karena adanya kemudaratan di dalamnya atau diperintahkan karena adanya maslahat di dalamnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.